Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari artikel KKN yang telah kami susun. Artikel kami berjudul Edukasi Pencegahan COVID-19 melalui Media Sosial. Kelompok kami terdiri dari Kristianilo Audrey, Mutia Rahmana Putri, Zain Muhammad Jawarilmi, dan Ibu Vivit Firmadani sebagai dosen pembimbing lapangan. Lalu kita lanjut ke bagian pendahuluan. Latar belakang kegiatan. 1. Munculnya pandemi coronavirus. Pandemi ini menyebabkan berbagai macam masalah atau gangguan dari berbagai sektor, seperti perekonomian, pariwisata, kebudayaan, bahkan di bidang pendidikan. Menurut Kemendikbud, kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di universitas dilaksanakan secara daring atau program belajar dari rumah sebagai bentuk pencegahan penularan virus COVID-19. Yang kedua, yaitu adanya program KKN tematik. Program KKN tematik dari universitas merupakan kegiatan pemberdayaan di masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, yaitu secara daring. Kegiatan KKN dilaksanakan sesuai dengan panduan protokol dan pencegahan COVID-19. Yang ketiga, yaitu sarana dan prasarana yang memadai. KKN tematik yang dilaksanakan oleh kelompok kami dilaksanakan di daerah Mertoidan, Kabupaten Magelang, di mana merupakan pusat jalur Semarang dan Yogyakarta, dan berdekatan dengan pusat kota pula. Bisa dikatakan bahwa Mertoidan ini menjadi daerah yang tergolong maju dan tersedia berbagai fasilitas yang memadai, termasuk juga internet. Kemudian masuk ke dalam latar belakang masalah, yaitu yang pertama, rendahnya motivasi membaca masyarakat terhadap berbagai informasi mengenai pencegahan COVID-19. Berdasarkan potensi sarana dan prasarana, terdapat masalah yang kami temukan dalam kegiatan KKN yang dilaksanakan di Mertoidan, yaitu tadi yang pertama dan juga yang kedua, rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang telah disediakan menjadi penghambat laju persebaran informasi. Sangat disayangkan apabila akses internet yang sudah memadai tidak digunakan dengan baik. Namun begitu, masyarakat yang ada di Kecamatan Mertoidan tergolong masyarakat yang sudah melek terhadap teknologi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh kelompok kami, mayoritas generasi muda di Kecamatan Mertoidan sudah mempunyai smartphone. Hal ini akan sangat bermanfaat apabila diikuti dengan tingginya partisipasi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam penyampaian informasi. Kemudian untuk penyampaian masalah, berdasarkan masalah yang ditemukan selama pelaksanaan KKN tematik, maka kami berinisiatif memberikan pelatihan citizen journalism bagi masyarakat agar masyarakat berkontribusi dalam penyebaran informasi melalui media sosial yang ada. Kemudian untuk metode akan disampaikan oleh Saudara Zain. Kami persilahkan. Metode pelaksanaan. Di dalam metode pelaksanaan terdapat 3 poin. Yang pertama, penyebaran kuesioner online. Yang kedua, sosialisasi dan praktik. Yang ketiga, diskusi dengan perangkat desa dan pemuda desa. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu kualitatif, dan data yang dibutuhkan didapatkan dari 3 poin penting tadi. Yang pertama yaitu penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner ini kami berikan kepada pemuda desa maupun masyarakat desa, dan hasil dari penyebaran kuesioner menjadi data penting untuk melakukan kegiatan yang tepat dan penerapan media yang tepat dalam masyarakat. Yang kedua yaitu sosialisasi dan praktik. Kami melakukan beberapa sosialisasi maupun praktik yang nantinya akan menjadi data kegiatan yang dilakukan selama pengabdian di masyarakat. Yang terakhir yaitu diskusi dengan perangkat desa dan pemuda desa. Tahap ini merupakan data penilaian dan juga pendapat tentang kepuasan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan, maupun dari tahap penyebaran kuesioner kepada masyarakat maupun pemuda desa, apakah dari tahap tersebut dapat membantu dan apakah pemuda maupun masyarakat desa mendapat kepuasan, seperti itu. Selanjutnya yaitu sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan yang akan kita tuju yaitu pemuda desa. Nah,
Yang akan dituju adalah perlibatan pemuda sebagai edukator mengenai berbagai informasi seputar COVID-19. Kenapa kami memilih pemuda desa? Dikarenakan pemuda dianggap lebih paham dalam pengaplikasian media sosial dan lebih mudah untuk menerima berbagai informasi yang berasal dari internet. Nah, media internet ini yang kemudian menjadi media yang akan memberikan informasi seputar COVID-19 dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, yang nantinya dapat menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selain itu, kegiatan dilakukan dengan edukasi kepada masyarakat melalui pemahaman protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19, seperti itu. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan sebagai berikut. Pertama, tahap persiapan, melakukan perizinan dan koordinasi program kerja. Yang kedua, penyebaran kuesioner online yang bertujuan untuk mengetahui media sosial yang digunakan masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Ada 3 kegiatan yang dilaksanakan, yaitu edukasi melalui media sosial, pemberian materi citizen journalism, dan praktek kepenulisan. Yang keempat, yaitu evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan bersama pemuda dan perangkat desa. Yang pertama, tahap persiapan. Yang dilakukan adalah perizinan atau izin untuk melakukan KKN di desa yang menjadi tujuan. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait program kerja yang akan dilaksanakan. Tim KKN menjelaskan tujuan program kerja yang dipilih yaitu memberdayakan pemuda desa agar dapat menjadi penyalur informasi atau pengolah informasi kepada masyarakat melalui media sosial sehingga dibutuhkan koordinasi dengan para pemuda dan perangkat desa. Tujuan dari diadakannya diskusi ini adalah untuk menyatukan program kerja dari mahasiswa dan desa sehingga nantinya target yang akan dilakukan bisa tercapai sesuai dengan rencana. Untuk selanjutnya yaitu penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner terkait penggunaan media di masyarakat dilakukan pada minggu pertama pelaksanaan. Tim KKN dibantu oleh pemuda desa dalam menyebarkan kuesioner online melalui WhatsApp untuk mempermudah dan menghindari tatap muka. Adapun tujuan penyebaran kuesioner adalah pertama, mengetahui kebiasaan bermedia dan media sosial apa saja yang sering digunakan oleh masyarakat dalam keseharian mereka masing-masing. Yang kedua, mempermudah tim KKN dalam menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mencari informasi yang lengkap dan juga sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi yang nantinya digunakan untuk bahan dasar penyusunan laporan. Berikut kuesioner online yang kami bagikan. Yang ada pertanyaannya yaitu media apa yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, jenis media yang digunakan seperti elektronik atau media massa. Yang ketiga, spesifikasi jenis media yang digunakan seperti handphone, televisi, komputer, radio, laptop, koran, dan majalah. Dan yang keempat yaitu media sosial yang sering digunakan jika memakai HP seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, dan Twitter. Adapun hasil yang kami dapatkan dari kuesioner sebagai berikut. Yang pertama, jenis media. Jenis media yang digunakan oleh masyarakat yaitu media elektronik, di mana diketahui bahwa 94% masyarakat menggunakan media elektronik dibandingkan media massa. Untuk yang kedua yaitu spesifikasi jenis media elektronik yang digunakan oleh masyarakat. Dari data jenis media elektronik yang digunakan, mayoritas 92% penduduk menggunakan handphone sebagai media untuk mendapatkan informasi. Dan yang ketiga yaitu media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Grafik media sosial menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menggunakan WhatsApp dan YouTube sebagai media penyalur informasi dibandingkan media lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Tim KKN melaksanakan 3 kegiatan, yaitu yang pertama, edukasi pencegahan COVID-19 melalui media sosial. Yang kedua, sosialisasi materi citizen journalism. Dan yang ketiga, praktik kepenulisan. Edukasi pencegahan COVID melalui media sosial. Data-data yang diperoleh dari kuesioner kebiasaan bermedia masyarakat. Tim KKN
memutuskan untuk menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, aplikasi Elangan, dan Blogspot sebagai media dalam melakukan edukasi pencegahan COVID. Alasannya, penggunaan media YouTube dan Instagram adalah dikarenakan dalam aplikasi tersebut dapat mengedukasi masyarakat melalui video maupun gambar-gambar dengan tulisan yang singkat dan mudah dimengerti. Lalu, penggunaan aplikasi Elangan dan Blogspot karena di media tersebut penulis dapat menuliskan secara rinci disertai gambar yang memudahkan orang-orang membaca dan memahaminya. Salah satu contoh yang sudah dilakukan tim KKN yaitu edukasi pencegahan COVID melalui media sosial, edukasi melalui YouTube. Di video yang berdurasi 4 menit 51 detik, tim menjelaskan bahwa untuk mencegah COVID-19 dapat dilakukan dengan 1. Mencuci tangan dengan rajin, 2. Memakai masker saat keluar rumah, 3. Rutin berolahraga dan istirahat yang cukup, 4. Menjaga kebersihan lingkungan, dan yang kelima, jaga jarak. Yang selanjutnya, edukasi melalui Instagram. Gambar yang diposting dalam Instagram menjelaskan mengenai cara mencegah COVID-19 menggunakan gambar yang menarik perhatian disertai dengan penjelasan singkat di bagian caption. Yang selanjutnya, edukasi melalui aplikasi Elangan. Seperti dalam penyebaran pengetahuan COVID-19 melalui aplikasi Elangan, disebutkan mengenai pengertian dari COVID-19, berita tentang jumlah penduduk yang terinfeksi dan meninggal, dan cara mencegah COVID-19 menggunakan disinfektan. Hampir sama dengan edukasi melalui aplikasi Elangan, edukasi melalui Blogspot juga memberikan pengetahuan tentang COVID-19 yang pengertiannya, berita tentang jumlah penduduk yang meninggal dan terinfeksi, cara mencegah, menggunakan disinfektan yang sesuai dengan WHO. Kegiatan kedua yang dilaksanakan adalah sosialisasi materi citizen journalism. Seperti yang sudah dijelaskan dalam metode di mana tim KKN bekerja sama dengan para pemuda untuk membantu mengedukasi masyarakat terkait hal tersebut. Hal ini diharapkan pemuda tidak hanya bisa menerima informasi begitu saja, namun juga dapat menyalurkan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, tim KKN memutuskan untuk membantu pemuda dalam pemahaman bagaimana cara menyampaikan suatu berita atau menulis berita. Sosialisasi tersebut berisi mengenai fungsi pemuda dan cara penyampaian informasi. Kemudian tim melakukan kegiatan tersebut secara daring melalui aplikasi Zoom yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut. Adapun dalam kegiatan sosialisasi, tim KKN memberikan pemaparan mengenai yaitu pengertian dari citizen journalism, tujuan dari citizen journalism, fungsi dari citizen journalism, dan etika dalam kepenulisan. Untuk yang ketiga yaitu kegiatan praktik kepenulisan. Kemudian tim KKN bersama dengan pemuda desa mengadakan pertemuan dalam hal untuk praktik kepenulisan dalam menyampaikan informasi. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Tujuannya agar apa yang sudah disampaikan oleh tim KKN dapat dilaksanakan oleh pemuda. Dan di sini tim KKN memberdayakan pemuda dikarenakan dari segi usia, kemampuan, pemuda lebih paham dan lebih mudah dalam mengaplikasikan materi maupun media sosial. Dalam pertemuan tersebut, pemuda menulis berita-berita tentang bagaimana cara mencegah COVID-19. Sehingga diharapkan dari kegiatan praktik kepenulisan ini, hasil akhir dari pertemuan dan perkenalan aplikasi, maka diharapkan sosial media dapat digunakan sebagai media dalam mengedukasi masyarakat terkait pencegahan COVID-19. Tahap keempat pelaksanaan kegiatan KKN yaitu evaluasi kegiatan. Tim KKN dengan pemuda dan perangkat desa sepakat menganalisis terkait dampak dari praktik kepenulisan berita maupun edukasi pencegahan COVID-19 melalui media sosial yang didapatkan selama kegiatan. Adapun hasil kesimpulan dari evaluasi dengan pemuda, yang pertama, pemuda merasa menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara mengedukasi. Yang kedua, pemuda bisa mengedukasi masyarakat melalui media sosial yang didapatkan.
Yang ketiga, pemuda menjadi lebih aktif dalam mengolah informasi mengenai edukasi COVID-19. Dan hasil evaluasi dengan perangkat desa yaitu yang pertama, masyarakat akan lebih peduli lagi dengan cara mencegah COVID-19 dikarenakan pemuda menyampaikan informasinya dengan metode yang menarik. Yang kedua, pemuda menjadi generasi muda yang dapat memilah dan menyalurkan informasi sesuai dengan etikanya. Kesimpulan, kegiatan KKN pengabdian yang kami lakukan berhasil dilaksanakan dengan lancar dan sesuai rencana. Dan berdasarkan pembahasan dari laporan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, pemuda dapat memanfaatkan hasil dari media sosial yang mereka pakai, namun harus tetap memperhatikan etika yang baik dan benar, seperti tidak menyebarkan berita bohong maupun berita hoaks. Nah, contohnya yaitu penyebaran berita COVID-19 harus berasal dari sumber ataupun berita yang benar adanya dan terpercaya, tidak menyebarkan nama baik, dan memicu konflik maupun sara, seperti itu. Yang kedua yaitu kegiatan tim KKN kami memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat, khususnya pemuda desa, untuk menerapkan dan membagikan pengetahuan yang telah didapatkan melalui kegiatan KKN kami ini. Kegiatan yang kami lakukan juga memberikan pemahaman mengenai bentuk protokol yang harus dilakukan masyarakat di situasi pandemi ini. Yang ketiga yaitu, di era digital ini, penyebaran informasi semakin pesat perkembangannya dan tak terelakkan lagi. Nah, hal inilah yang turut memancing munculnya berbagai macam media sosial dalam berbagai jenis, dan penyebarannya pun juga bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan akses internet yang tersedia. Seperti itu. Harapan dari serangkaian program ataupun kegiatan KKN di masyarakat yang telah kami lakukan, kami tentunya mempunyai beberapa harapan dari program kerja KKN yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan sikap kepedulian, pemahaman, dan pengetahuan masyarakat terkait materi yang sudah kelompok kami sampaikan dalam kegiatan KKN ini. Dalam hal tersebut, kami mengharapkan masyarakat dapat meningkatkan sikap kepedulian mereka maupun pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait materi yang sudah kami sampaikan, sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapat di dalam lingkungan bermasyarakat, seperti itu. Yang kedua, pemuda desa dapat berperan sebagai edukator pencegahan COVID-19 melalui media sosial, baik media sosial yang berupa video maupun yang berupa media saja. Kami mengharapkan pemuda desa dapat menjadi edukator pencegahan COVID-19, yang nantinya bisa dilakukan melalui media sosial yang bisa dilakukan dalam berbagai banyak jenis, yaitu media sosial video maupun media sosial yang lainnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu pemuda sebagai generasi yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi dan pemikiran yang terbuka sudah seharusnya menjadi promotor dalam penyebaran berita dan pengetahuan kepada khalayak masyarakat luas. Nah, dari hal tersebut kami mengharapkan karena pemuda itu sebagai generasi yang memiliki tingkat intelektual tinggi dan sudah mempunyai kewajiban untuk menjadi promotor dalam penyebaran berita dan pengetahuan kepada masyarakat luas, dan khususnya terhadap berita di masa pandemi ini, sebagaimana dari hasil dari materi yang telah kami berikan selama kegiatan KKN di masyarakat tersebut. Evaluasi kegiatan. Tim KKN dengan pemuda dan perangkat desa sepakat menganalisis terkait dampak dari praktik kepenulisan berita maupun edukasi COVID-19 melalui media yang didapatkan selama kegiatan. Nah, hasil kesimpulan dari evaluasi dari pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemuda merasa menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara mengedukasi. Yang kedua, pemuda bisa mengedukasi masyarakat melalui media sosial yang didapatkan. Yang ketiga, pemuda menjadi lebih aktif dalam mengolah informasi mengenai edukasi COVID-19.
Hasil evaluasi dari perangkat desa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat akan lebih peduli lagi dengan cara mencegah COVID-19 dikarenakan pemuda menyampaikan informasinya dengan metode yang sangat menarik. Yang kedua, pemuda sebagai generasi mudah dapat memilah dan menyalurkan informasi sesuai dengan etikanya. Nah, harapan yang sudah saya sampaikan seperti sebelumnya dapat meningkatkan sikap pengetahuan dan keterampilan pemuda desa dalam edukasi pencegahan COVID-19 melalui media sosial. Terima kasih. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok KKN kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata maupun tutur kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.